Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 16 Januari 2022. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada waktu itu ada pesta di perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kata-kata ini sungguh meneguhkan kita. Saya kutipkan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah, maka engkau akan berlimpah berkah. Dari kekurangan anggur, air diubah Yesus menjadi anggur, menjadi kelimpahan yang luar biasa. Nah, mari kita juga belajar untuk menekuni kata-kata Yesus. Di mana kita menemukan kata-kata Yesus? Nah, tentulah di kitab suci. Nah, maka kita semoga ada kemauan, tidak perlu besar, kemauan sedikit saja boleh. Kemauan untuk kadang-kadang membaca atau mendengarkan, atau sekarang di YouTube dan lain sebagainya banyak sabda Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita dipengaruhi, bahkan mungkin dikuasai oleh sabda Tuhan, sehingga kelimpahan akan menjadi berkah untuk hidup kita. Kadangkala kita itu kalah loh. Di umat tetangga ada kebanggaan ketika bisa khatam kitab suci. Nah, bagaimana? Apakah pernah ingin khatam kitab suci? Wah, luar biasa. Namun tidak usah ideal seperti itu. Ya, mendengarkan, kadangkala membaca, cukuplah. Sehingga sungguh hidup kita diwarnai, dipengaruhi, bahkan dikuasai oleh sabda Tuhan. Karena ada quote juga, siapa diri kita? Siapa? Yang pertama, apa yang kita baca? Dan yang kedua, siapa teman-temanku? Dan yang ketiga, apa yang ku-upload? Ku-upload di media sosial, apa? Nah, itulah kita. Apa yang kita baca? Siapa teman-teman? Dan apa yang ku-upload? Itulah diri kita. Semoga diri kita dipengaruhi, diwarnai, bahkan dikuasai sabda Allah, sehingga hidup kita akan beroleh berkah, bahkan kelimpahan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah tanam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.